Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dulu pernah berujar, polisi yang baik dan jujur di Indonesia itu cuma ada 3. Jenderal Hugeng Iman Santoso, polisi tidur, dan patung polisi. Gus Dur memang ada-ada saja. Jangan dianggap serius teman-teman. Tapi memang candaan Gus Dur itu diamini oleh masyarakat Indonesia. Tentu saja ada alasan mengapa Gus Dur dan masyarakat Indonesia menilai Jenderal Hugeng sebagai contoh, teladan, serta prototipe ideal polisi Indonesia. Sudah banyak buku, artikel, atau video yang membahas hal tersebut. Yang ingin saya sampaikan dalam tayangan ini adalah sebuah fakta bahwa ternyata seorang Hugeng Iman Santoso tertarik menjadi seorang polisi itu karena terpesona dan terinspirasi oleh sosok seorang kepala polisi kelahiran Sumedang yang bertugas di Pekalongan. Sosok itu adalah Komisaris Besar Polisi Tingkat 1 Raden Ating Natadikusuma. Bagaimana ceritanya? Simak tayangan berikut. Teman-teman, Jenderal Hugeng Iman Santoso adalah Kapolri yang kelima dalam sejarah Polri. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Saat menjadi Kapolri, beliau dikenal tegas, jujur, berani, dan hidup sederhana. Gak kayak pejabat polisi sekarang ya. Sebagai orang nomor 1 di kepolisian RI, Jenderal Hugeng bisa melakukan dan mendapatkan banyak hal untuk memperkaya diri dan keluarganya. Tapi dia tidak. Majalah Tempo edisi 22 Agustus 2021 menulisnya dengan baik. Selagi menjabat, Jenderal Hugeng mengajarkan betapa pentingnya menjaga integritas, yakni keteguhan moral untuk mengatakan dan melakukan apa yang diyakini benar secara universal. Dia membuktikan bahwa contoh perbuatan lebih penting daripada kata-kata perintah atau bahkan ceramah yang menyerukan kebajikan. Ada satu cerita yang absah di mana Jenderal Hugeng sempat membentak dan mengusir seorang cukong yang hendak menyogoknya. Saat diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Sumatera Utara, tanpa sepengetahuannya, si cukong datang ke rumah dinas yang baru ditempati Hugeng. Si cukong memenuhi rumah dinas itu dengan berbagai perabot rumah tangga yang mahal dan istimewa di zaman itu. Saat Hugeng tiba di rumah dinas, dia kaget dan marah. "Tolong keluarkan perabot yang bukan milik saya keluar rumah dan taruh pinggir jalan," tegas Jenderal Hugeng sambil berlalu. Nah, sekarang kita lanjut pada cerita mengapa Hugeng Iman Santoso itu memilih berkarir menjadi polisi. Teman-teman, ayah Hugeng, Soekarjo Karyohatmojo, adalah seorang jaksa di era Hindia Belanda. Soekarjo memiliki 2 orang sahabat atau kolega dekat saat bertugas, yakni Suprapto sebagai kepala pengadilan dan Raden Ating Natadikusuma, kepala kepolisian. Majalah Tempo menceritakan Hugeng kecil terkesima melihat ayah dan 2 sahabatnya itu saat bertugas. Dari ketiga abtenar atau pejabat Hindia Belanda itu, selain ayahnya, Hugeng paling mengidolakan sosok Raden Ating Natadikusuma. Apalagi saat melihat Raden Ating berseragam polisi dengan sepucuk pistol di pinggang dan mengendarai sepeda motor dinasnya Harley Davidson. Namun, menurut Hugeng, yang lebih menginspirasinya untuk menjadi seorang polisi adalah kepribadian dan sikap Raden Ating yang lurus dan berwibawa serta suka menolong rakyat pribumi. Sebagai sesama abtenar atau pejabat di Hindia Belanda, Raden Ating memang kerap bertandang ke rumah Soekarjo, ayah Hugeng. Dalam satu kesempatan, Raden Ating berpesan kepada Hugeng, "Sekolah baik-baik, Geng, supaya bisa jadi polisi untuk membantu orang lemah dan tak bersalah," pesan Raden Ating kepada Hugeng. Raden Ating Natadikusuma sendiri dalam sejarah kepolisian RI kemudian dikenal sebagai Kepala Kepolisian Jakarta atau Kapolda Metro Jaya yang pertama. Ia menjabat dari 6 Desember 1949 hingga Desember 1952.
Saya pertama kali mendengar nama Kombes Ating Natadikusuma itu dari uak saya, sepupu ibu saya, yaitu Kolonel Polisi Ismail Natawijogja almarhum, sekitar tahun 94. Namun saya masih terlalu lugu untuk serius menyimak apa yang dibicarakan uak saya saat itu. Teman-teman, selanjutnya sebagai seorang anak priayi, tentu hal yang mudah bagi Hugeng untuk mendapatkan pendidikan dari mulai sekolah dasar Hollands Inland School, lalu sekolah menengah Meer Uitgeverid Lager Onderwijs atau MULO, hingga lulus dari Algemeen Middelbaar School di Yogyakarta. Pada tahun 1940, Hugeng kemudian meneruskan kuliah di Rechtshogeschool de Batavia atau perguruan tinggi hukum di Batavia, Jakarta saat ini. Sayang, pada tahun 1942, kampus itu ditutup oleh tentara Jepang yang datang menggantikan Belanda. Hugeng pun kemudian pulang ke Pekalongan dan menjadi penganggur. Namun, kesempatan untuk menjadi polisi itu datang ketika Gunsei Kanbu atau kantor pusat pemerintah militer Jepang membuka lowongan besar-besaran untuk pemuda pribumi mengikuti kursus polisi. Di Pekalongan, jatah rekrutmen menjadi polisi itu hanya untuk 11 orang, dan Hugeng ternyata lolos seleksi lalu mengikuti kursus kepolisian. Setelah lulus, Hugeng lalu diangkat sebagai polisi pada tanggal 25 November 1943. Singkat cerita, setelah Indonesia merdeka, ia kemudian terus menapaki karir di Kepolisian Republik Indonesia hingga pada tanggal 5 Mei 1968, Presiden Soeharto melantiknya sebagai Kepala Kepolisian Negara. Hugeng Iman Santoso menjadi jenderal, orang nomor 1 di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Terlalu banyak kisah-kisah heroik dan keteladanan Hugeng Iman Santoso dalam menjalankan dharma baktinya sebagai polisi. Dia adalah legenda, dia sosok teladan, dan nama besarnya belum tergantikan dalam sejarah Korps Tribrata itu. Dan itu barangkali didasari oleh itikat dan tekad Hugeng untuk menjadi seorang polisi, serta sebuah doa dari Raden Ating Natadikusuma, orang Sumedang, yang menginspirasinya menjadi polisi.